wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusus Salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul mu'jizatil afdal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiriz zaman. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sadatinal ulama al-a'izza wal fuqaha al-kurama. Yang mulia beliau al-mukarram Bapak Kiai Marzuki yang saat ini berada di kota metropolitan selaku imam besar Masjid Al-Muhajirin. Betul Bapak? Al-Mukarram Bapak Kiai Rustam, asli beliau dari Sulawesi Selatan. Al-Mukarram Bapak Haji Sabeki, beliau juga imam besar Masjid Al-Muhajirin. Al-Mukarram Bapak Kiai Fahruddin, Al-Mukarram Bapak Haji Malik, Al-Mukarram Bapak Haji Ambo, Al-Mukarram Bapak Haji Bahtiar, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ade Julius, beserta Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para beliau yang senantiasa kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang senantiasa kami hormati dan kami muliakan, terlebih kepada Bapak Kepala Desa Panuguan beserta staf yang mungkin tidak bisa hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu ya, yang kami muliakan, juga segenap panitia secara mendadak sontak mengumpulkan jamaah sejumlah ini. Masya Allah, luar biasa. Begitu banyak jamaah Masjid Al-Muhajirin sampai pada keluar ya Bu. Kalau waktu sholat kagak ada yang masuk, di luar semua. Dan mudah-mudahan akan segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Santriwan juga santriwati, santriawan, santri bengi,
sing isih prawan-prawan utawa sing wis nini-nini, sing isih bujangan utawa sing wis kaki-kaki, sedaya ingkang tansah kawula hormati lan kawula tresnani. Marilah kita bersama-sama Bapak Ibu memanjatkan puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat yang Maha Suci, syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, bahwasanya dina dinten ayeuna urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina raraga peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan satu amaliyah ibadah yang maslahah, manfaah serta barokah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Limpahan rahmat beserta salam semoga tercurah kepada manusia teladan sepanjang masa, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan barokah di dunia dan syafaatnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini dicatat sebagai umat baginda Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumal qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat hafizakumullah, sudah panjang lebar dijelaskan tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Beliau Bapak Ustaz yang telah membawakan sejarah agar kita teringat akan masa 14 abad yang lalu. Sudah lama belum Ibu? 14 abad yang silam. Satu peristiwa yang bagi kita mengatakan paradokal. Apa itu paradokal Bapak Ibu? Peristiwa yang tidak masuk akal, peristiwa yang bersifat irasional. Paham? Coba bayangkan, mau masuk akal dari mana Bapak Ibu? Perjalanan yang teramat sangat panjang dari Masjidil Haram Makkah sampai Masjidil Aqsa Palestina, ditambah Mi'raj. Munggah Kanjeng Nabi mari ngendi oleh munggah langit ambal pitu. Bapak Ustaz tahu? Langit ketujuh Bapak Ibu, hingga sampai kepulangan beliau Mi'raj, turun lagi ke Mayapada, ke Madyapada, ke alam dunia. Konon Bapak Ibu hanya 1 malam. Sejarah lain mengatakan hanya 3 jam. Ada lain yang mengatakan 1/3 malam. Coba bayangkan Bapak Ibu, perjalanan Makkah Palestina andai dilalui dengan kendaraan onta, paling tidak 1 sampai 2 bulan perjalanan Pak. Itu hanya 1 malam. Pantaslah mereka sebelum baginda Nabi diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj, banyak yang beriman kepada Allah. Tapi begitu baginda Nabi pulang Isra Mi'raj, justru mereka banyak yang berbalik arah 180 derajat Bapak Ibu. Artinya yang semula beriman menjadi kufur, murtad. Orang Jawa mengatakan mangro tinggal.
Enek wong Jawane pura. Ada orang Jawa. Orang Jawa piye kabare? Orang Bugis agak kariba. Mana Kerinci? Apa kabar, Pak? Masya Allah, Bapak Ibu, Indonesia memang teramat sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau. Betul Bapak Ibu ya. Masya Allah, luar biasa. Indonesia bukan saja kaya akan barang tambang, tapi juga kaya akan budaya. Alhamdulillah. Karena itu lestarikan Bapak Ibu. Kembali, perjalanan yang teramat sangat panjang ini hanya bisa ditempuh karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin baginda Nabi bisa melalui satu jenjang yang bagi kita dianggap irasional. Betul Bapak Ibu? Ini jelas nggak yang di depan sono? Jelas nggak suara saya? Suara iya jelas? Suara iya katanya saya ya Bu ya. Yang dari Bugis mana? Coba ngacung. Masa ngacung begini ah? Yang bener aja. Takut ya? Iya, soalnya sekarang lagi musim kampanye Pak. Makanya kita mengacungkan tangan. Mana Bugis? 5 jari semuanya. Padahal kagak ada 5, cuma 3 ya. Mana Jawa? Takut Pak? Mau ngacung 1 jari? Ya, gak usah takut. Gak usah disangkut pautkan dengan zaman sekarang. Mentang-mentang lagi musim politik ya Pak Bu ya. Terang aja Pak Bu, kita bukan mereka, ya kan? Iya, yang penting siapapun yang jadi pemimpin kita doakan. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya kita dibawa oleh para beliau nanti ke jenjang yang lebih aman, tentram, damai, bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa yang tidak masuk akal inilah Bapak Ibu yang menjadikan mereka yang semula beriman menjadi murtad. Tapi alangkah hebatnya manusia yang hidup jauh dari kehidupan baginda Nabi, tidak pernah melihat sosok seorang Nabi kayak apa sih Nabi kita. Betul? Udah ada yang pernah ketemu Pak? Ada yang pernah ketemu? Barangkali pernah ketemu di Palembang, Bangkalan Bale, atau ketemu di Kerinci, atau ketemu di Rimau. Belum pernah kan Bapak Ibu ya? Masya Allah, luar biasa. Karena pantaslah di saat itu baginda Nabi sempat menanyakan kepada para sahabat, hai sahabat, ia pingin tanya, tahukah kalian iman yang paling hebat itu imannya siapa sahabat? Langsung sahabat menjawab, iman yang paling hebat itu adalah imannya malaikat. Kira-kira setuju nggak Pak? Ibu-ibu setuju nggak kalau imannya malaikat itu hebat? Setuju? Iya, betul jawab kalian.
iman yang paling hebat itu imannya malaikat. Tapi ingat sahabat, sehebat apapun imannya malaikat, tidak pernah mengherankan. Tidak pernah apa-apa? Tidak pernah mengherankan. Kenapa Bapak Ibu? Malaikat punya iman, tapi kita tidak pernah heran. Iya Bapak Ibu, malaikat tidak pernah diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya akal. Pantaslah andai kata imannya malaikat itu paling hebat karena tidak punya nafsu. Kita punya nafsu enggak Pak? Ibu-ibu punya nafsu apa? Punya nafsu enggak? Nafsu apa? Nafsu makan. Pantaslah ibu-ibu di sini mah gede-gede, nafsunya makan juga gede. Jangankan makan nasi, punya bapak aja dimakan. Masya Allah. Malah malaikat. Akhirnya ada lagi sahabat. Kalau begitu yang paling hebat berarti imannya Nabi. Paham? Imannya Nabi hebat enggak Pak? Hebat enggak Bu? Hebat kan? Betul jawab kalian semua. Imannya para nabi itu hebat. Tapi perlu kau ketahui bahwa nabi itu manusia yang paling dekat dengan Allah. Karena nabi adalah utusan Allah. Betul? Rasul utusan Allah. Betul? Pantaslah. Tapi sehebat apapun imannya para nabi dan rasul tidak pernah mengherankan, karena mereka orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu imannya siapa ya Nabi ya? Jangan-jangan iman kami para sahabat pede sahabat mahnya ya Bu ya? Rupa-rupanya sahabat ini pede, merasa imannya hebat. Iya, iman kalian memang hebat. Tapi kau kan masih dekat sama Nabi. Iya sih. Lalu imannya siapa yang Nabi? Yang paling hebat? Sahabat, yakni imannya orang-orang yang jauh dari kehidupan kita. Kira-kira yang jauh dari kehidupan baginda Nabi dan para sahabat itu siapa Pak Bu? Siapa? Kita. Berapa lama kita Pak pisah dari kehidupan Nabi? 14 abad, 1400 tahun yang lalu kehidupan baginda Nabi. Betul Pak? Kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya. Padahal kita jauh dari kehidupan baginda Nabi. Itulah Bapak Ibu yang sempat di alam bono oleh Nabi. Tahu di alam bono Pak Ustadz? Di alam bono nggak tahu? Coba kasih tahu dong Bu. Disanjung Pak. Iya, disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang paling hebat imannya umatku yang jauh dari kehidupanku nanti. Ternyata kita hidup 14 abad setelah kehidupan baginda Nabi, kita masih iman kepada Allah, kita masih iman kepada baginda Nabi, kita masih iman kepada para malaikat, kita masih iman kepada kitab-kitabnya
Allah. Kita iman kepada hari akhir, kita iman kepada qada dan qadar. Masya Allah, kita di alam boloh, kita disanjung sebagai khairul ummah, bagus-bagusnya umat. Alhamdulillah. Tapi kira-kira pantas enggak Pak Bu kita mendapat sanjungan sebagai khairul ummah? Pantas enggak Bu? Bu, kita pantas enggak disanjung oleh Nabi orang yang paling baik, umat baginda Nabi yang paling baik? Kira-kira pantas enggak Pak Ustadz ya? Coba deh sambil pikir-pikir Pak Bu, pantas enggak ya? Ibu, Bapak, pantas. Andai kata kita sudah memenuhi catatan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, barulah pantas kita mendapat sanjungan dari baginda Nabi kalau kita sebagai khairul umat, bagus-bagusnya umat. Umat siapa? Umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu kita berupaya Bapak Ibu semaksimal mungkin agar kita bisa memenuhi dua catatan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah banyak dijelaskan tentang perjalanan baginda Nabi sekaligus hikmah dari adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang paling utama adalah menggambarkan keagungan sholat 5 waktu. Ini yang paling pokok Bapak Ibu. Tadi dijelaskan oleh Ustadz kita tadi, amaliyah yang lain baginda Nabi cukup melalui malaikat Jibril. Tapi begitu baginda Nabi mendapatkan perintah sholat, langsung ditimbali ngadep ngersane Gusti Allah, menghadap Rabb, menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya Nabi kita Bapak Ibu yang dikenal sebagai Nabiyul Mustafa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, uswatun hasanah li utammima makarimal akhlak. Ini baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagus-bagusnya Nabi gitu. Bahkan bukan sebatas itu saja, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sayyidnya para nabi dan utusan. Ini baginda yang mulia, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nur baginda Nabi diciptakan jauh sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia seisinya. Luar biasa enggak Bu, Pak? Luar biasa enggak? Jauh sebelum Allah menciptakan dunia seisinya, Allah sudah menciptakan nur baginda Nabi. Dan andai kata Allah tidak menciptakan nurnya baginda Nabi, jangan harap kehidupan kita akan ada di alam maya pada. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kehidupan di alam dunia ini merupakan wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah Allah mempunyai sifat wujud. Ibu hafalkan sifat wajib bagi Allah ada berapa Bu? Pak, sifat wajib bagi Allah ada berapa Pak di sini Pak? Ibu kan sering ngaji maknya nggak tahu. Allah wujud tidak bako mukhalafatun lil hawadisi
binaf yang keras. Wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Sifat wajib bagi Allah yang 20. Yang pertama, wujud hartosna aya saur orang Sunda nama. Kata Pak Ustadz, ada. Wujud itu ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ari Allah eta teh dat anu tos ngadamel langit sareng bumi jeung sakabeh perkara anu aya di antara langit sareng bumi. Ngerti apa orang? Syukur. Orang ngaji mah gak wajib ngerti, gak wajib pinter, asal datang di pengajian dapat pahala. Alhamdulillah, masya Allah. Makanya kalau di Jawa saya sering ngajak, mas ayo podo ngaji, mas ojo mabok judi. Kabeh iku kudu dilereni, tingkah lakumu kudu nganggo cara, aja ditinggal kapribadene wong Islam, supaya aji mring liyan mbok yo sing eling mas marang pangeran, iku dalane nuju marang kasuwarga. Alhamdulillah. Iya, mungkin sebagian ada yang apal cemino kibe kubanoko kombeko yumano kumbo awe ade hongke no hongke jombe rino cemino kibe kubanoko kombeko yumano kumbo awe ade. Ngerti Pak? Enggak juga, enggak apalah. Makanya tadi depan saya bilang, Pak Bu, ngaji enggak wajib pinter, enggak wajib ngerti, enggak ngerti juga enggak apa-apa, yang penting datang. Kan pasti dapat cemilan. Bukan masalah cemilan Bapak Ibu, yang kita dapatkan satu, dari kita ngaji gugurkan kewajiban kita. Betul Pak? Yang kedua, dapatkan ilmu, dan yang lebih kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan andai kata kita tahu Bapak Ibu, saat Bapak Ibu berjalan dari rumah sampai ke majelis taklim ini, semua yang Bapak Ibu lewati akan mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah orang yang berjalan melewatiku menuju ke majelis taklim, ampuni dosa-dosa mereka. Bukan saja yang kita lewati Bapak Ibu, tapi ikan di lautan sana, semua yang ada di lautan, ikan-ikan itu kira-kira ada berapa Pak yang di lautan Pak? Udah pernah ngitung ikan yang di lautan Pak? Semua mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kita mau suka ngaji enggak Pak Bu? Mau suka ngaji enggak Pak? Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Karena itu saya datang di sini Bapak Ibu, bukan berarti saya mau ngajarin Bapak Ibu, enggak.
Cuman kalau orang Jawa ini mengatakan eling kinelingan, memberikan peringatan di antara kita Bapak Ibu. Watawa saubil hak, watawa sobis. Begitu Pak. Kita saling berwasiat, saling mengingatkan di antara kita Bapak Ibu. Sebab apa? Maklum Bapak Ibu bahwa kita punya sifat dua. Al-insanu makhalul khata' iwan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Betul Pak? Betul ya Pak? Masya Allah. Ibu-ibu sepakat bahwa kita punya lupa dan punya salah. Salah ibu sama benarnya banyakan mana? Lupanya bapak sama ingatnya banyakan mana Pak? Masya Allah Bapak Ibu, yang kita miliki hanya dua, lupa dan salah. Karena itulah Bapak Ibu, kita hanya sekedar saling mengingatkan. Makanya ada kata peringatan Isra dan Mi'raj. Sekalipun mendadak Bapak Ibu ya, mungkin ini kalau tanpa ada wasilah dari teman saya ini, namanya Arbin Yusuf dari Cilacap Pak, kenal di Facebook Pak sama dia. Alhamdulillah sampai sekarang bisa ketemu, bertatap muka, bermuajah bil wujuh langsung dengan beliau. Ternyata orang Cilacap, masih temen gue juga Pak Bu. Masya Allah, lantaran dia mengkampanyekan Pak, tapi bukan caleg saya mah Pak. Iya, kita sama-sama camat. Apa itu? Apa camat? Calon mati. Kita mengkampanyekan camat karena kita camat calon mati Bapak Ibu. Mestinya kita mencari bekal untuk persiapan saat kita sudah berada di alam berikutnya. Duh, alam berikutnya emang dulu kita di mana Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu, dulu kita berada di alam azali, kita berada di alam arwah, kita berada di alam ruh. Percaya enggak Pak Bu? Dulu berada di alam azali, kita tidak ingat satupun di antara kita. Yakin tidak akan ada yang ingat akan kehidupan kita saat berada di alam azali. Tapi yakin bahwa kita pernah berada di alam azali. Lalu kemudian Allah meniupkan ruhnya ke janin, dan kita pun juga tidak pernah tahu akan berada di janin siapa, akan berada di rahim siapa, akan berada di perut siapa, kita tidak pernah tahu. Dan kita pun tidak akan pernah bisa memilihnya. Nanti saya tolong dilahirkan di Bugis ya, tolong nanti saya dilahirkan di Melayu ya, tolong saya dilahirkan di Jawa ya. Tidak pernah Bapak Ibu kita tahu. Betul? Kita dilahirkan di Bugis, apakah permintaan kita? Kita dilahirkan di Melayu, apa juga permintaan kita? Kita dilahirkan di Jawa, apa juga permintaan kita? Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Dan andai kata kita menjadi baik pun karena kehendak Allah. Andai kata Allah mencabut kebaikan dari kita pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berikhtiar dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bisa diterima Bapak Ibu? Takutnya saya ngomong gak bisa diterima. Tadi dipesan sama Mas Arbin ini, tolong nanti jangan pakai bahasa Jawa terlalu banyak, sitik wae rasa hoke-hoke. Padahal katanya menurut survei ibu-ibu dari Jawa ini sekitar 50% katanya. Betul Pak? 50% ada ya Bu ya. Tapi juga udah begitu dengar bahasa Jawa nggak begitu asik nampaknya ya Bu ya. Iya, orang Jawa juga Pak. Oke, orang patek trep
Nek krungu suara Jawa, Pak. Saya dari Banyumas, Cilacap, ngapak jeplak blakodang terus terang. Jerene orang ngapak ta ora kepenak. Enggak apa-apa Bapak Ibu, dari mana kita asal. Nanti toh kita akan sama-sama berada di mahsyar. Betul Bapak? Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang akan mendapat kebahagiaan kelak? Siapakah yang akan mendapat kesengsaraan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita pasti tidak mau hidup sengsara dunia dan akhirat, sehingga kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul Bapak Ibu? Pengen dunia nih hasanah, akhirat yo hasanah. Mungkin apa mboten? Ning ora gelem ngambah dalan sing hasanah. Kepengin dunia nih bagus, kepengin akhirate bagus, ning moh ngambah dalan sing bagus. Kepengin dunia nih bener, kepengin akhirate bener, ning moh ngambah dalan sing bener. Nanti siapkan jubir Pak. Nih Pak Ustadz ini siapkan jubir Pak Ustadz Rustam. Iya, mungkin nggak begitu paham dengan bahasa tadi, nggak apa Bapak Ibu. Saya nggak menuntut Bapak Ibu untuk paham. Saya ngomong ada yang ngelayanin saja udah untung. Coba kalau ibu bapak semua ngantuk, pasti saya hormati. Para pengantuk-pengantuk yang terhormat. Untung aja belum ada ngantuk, belum saya hormati nih. Masya Allah Bapak Ibu, balik lagi Bapak Ibu. Sholat ini merupakan amaliyah yang paling pokok. Rasul ibadah itu adalah sholat. Pokoknya ibadah adalah sholat. Makanya jangan sekali-kali Bapak Ibu kita tinggalkan sholat. Apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun Bapak Ibu, coba jangan sampai kita tinggalkan sholat. Paling mudah itu sholat Bapak Ibu. Di perjalanan boleh dijamak, boleh dikosor. Betul Pak Bu? Dijamak dikumpulkan, dikosor diringkes. Yang 4 rakaat menjadi berapa Pak? Menjadi 2. Yang 3 rakaat menjadi berapa Pak? 1,5. Emang ada 1,5 Mas? Apa? Gak ada. Yang bisa dikosor itu hanya yang 4 rakaat, duhur, asar, isya. Itu baru dikosor, diringkes jadi 2 rakaat. Coba nanti kalau subuh diringkes jadi berapa rakaat Pak? Enak aja loh, cuman 1 rakaat, tidur lagi. Jangan Pak Bu, Masya Allah. Begitu mudahnya sholat. Sholat kamu, saya tidak bisa sholat. Belajar sebisanya. Tapi saya nggak bisa berdiri Pak. Boleh pakai duduk. Saya duduk susah Pak, kena bisul Pak. Tidur miring. Tidur miring melinder Pak, balung tua. Masya Allah. Ya udah melumah, terlentang. Iya, agak bisa, cuman nggak bisa ngomong. Lah ini tadi ngapain? Nggak bisa ngomong. Iya, masih bisa Bu. Dengan isaroh bisa, isaroh tidak bisa. Dalam hati tidak bisa bergetar lagi. Apa? Disolati. Enak ya Bu ya. Allah tidak pernah memberatkan kita Bapak Ibu. Sholatlah semampu kamu. Mampunya kayak apa sih? Mampu berdiri, berdiri. Angkat tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Betul Pak? Gak bisa ngangkat tangan. Iya. Karena apa? Tangannya keplek, tahu keplek? Setruk. Oh, Akbar. Enggak apa-apa, Pak.
Masya Allah, begitu murahnya Allah. Tapi kenapa kita begitu mahal Pak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tolong jangan jual mahal deh ya. Allah memberikan nikmat kepada kita, tidak pernah menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kita akan menghitung nikmat-nikmatnya Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Loh, sebab apa? Sebab saking banyaknya nikmat yang kita terima. Di luhur saujung rambut jeung tetombe-tetombe nah, di handap sempas dampal jeung rombehan-rombehanana, di tengah jeung bujur jeung anu nyalap saaya-aya, eta kabeh teh nikmat ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Akeh sing urang ngerti, ora apa-apa. Wong saya tidak menuntut Bapak Ibu tahu, enggak. Udah asal dengerin aja udah pahala kok. Enak ya Bu orang ngaji ya. Iya. Ya syukur-syukur Ibu paham, Bapak paham. Syukur-syukur begitu paham dilaksanakan. Kadang kita ngerti, kita paham. Juga banyak yang gak dilaksanakan. Contoh Bapak Ibu, saya tak tanya ya. Bapak Ibu, Pak, Bu, sholat berjamaah di desa apa ini? Lupa lagi. Penuguhan ya. Di desa Penuguhan sholat berjamaah itu pahalanya berapa Pak Ustaz Rustam? Ibu berapa Bu? Kata Pak Ustaz Rustam ini 27. Bener nggak Bu? Kalau sholat sendirian berapa Pak? 1. Jamaah 27. Sendirian 1. Ya, banyakan mana Pak? Pahalanya banyakan berjamaah apa banyakan sendirian? Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih jamaah apa pilih sendiri? Oh, berarti setiap waktu sholat di Masjid Al-Muhajirin Penuguhan ini banyak banget ya. Jamaahnya beludak ya. Sampai keluar sana kagak ada yang masuk masjid. Alasannya repot kerja. Ada yang di sawit, ada yang di karet, ya Bu ya, ada yang di sawah sono. Apalagi nanti menjelang panen raya ya Pak ya, pasti masjidnya nganggur. Masya Allah, masjid sebesar ini, semegah ini Bapak Ibu, kita sudah bikin dengan susah payah, dana yang besar, begitu udah jadi ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka baginda Nabi sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu kepada kita. Ma akhafu ala ummati illa dhafal yakin. Son Kanjeng Nabi ki ora nguwatirake marang umat ingsun Kanjeng Nabi. Ning son Kanjeng Nabi nguwatirake marang apese keyakinane umat ingsun Kanjeng Nabi. Bapak, Ibu, Nabi tidak mengkhawatirkan kepada umat baginda Nabi. Yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi adalah dhafal yakin, kelemahan keyakinan kita. Sekalipun kita iman tapi tidak yakin, ngandel ning ra yakin. Nek pahala sholat berjamaah 17. Hayo sholat berjamaah, ganjarane langkung kathah. Hayo sholat berjamaah, ganjarane 17 darajat. Sholawat go Pak. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Sayyidina Muhammad. Ora paham ra apa-apa, sing penting maca sholawat. Pangebae Kanjeng Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling istimewa kelak di yaumal akhir adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Suka baca sholawat Bapak Ibu? Bener Bu? Senang maca sholawat ora? Senang? Senang maca berjanjen, senang maca yasin, senang maca tahlil, senang maca tasbih, senang maca tanggane, senang. Orang Jawa paham Pak, nggak apa-apa deh Pak Ustadz Rustam juga, nanti juga tahu dengan sendirinya. Masya Allah Bapak Ibu, inilah sholat sebagai rasul ibadah. Sehingga baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab amal-amal kita kelak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal sholatnya. Bisa diterima Bapak Ibu? Kalau begitu sholat penting apa enggak Pak? Penting enggak Bu? Makanya kita pentingkan. Awal mulanya memang enggak begitu penting. Kalimatnya yang penting sholat. Ini yang pertama Pak. Yang penting sholat. Apapun pekerjaan kamu, yang penting sholat. Tapi begitu sudah laksanakan sholat, kita sedikit dirubah kalimatnya. Kita harus tahu akan pentingnya sholat. Bisa diterima Pak ya? Masya Allah Bapak Ibu, kalau begitu sholat penting apa tidak? Sholat ini menentukan segala-galanya Bapak Ibu. Faman soluha sairu amali, faman fasada sairu amali. Andai kata sholat kita baik, maka amal yang lain dihitung baik. Tapi sebaliknya, andai kata sholat kita jelek, maka amaliyah yang lain pun juga dihitung jelek. Karena itulah sholat sebagai barometer, sebagai tolak ukur amaliyah kita saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ayuh Bapak Ibu, kita dirikan sholat, kita jaga sholat. Dan ini merupakan salah satu syarat kita untuk menuju kehidupan akhir bi husnil khotimah adalah al-muhafadzatu ala sholawatil khamsi. Coba ulangi Bu. Al-muhafadzatu ala sholawatil khamsi. Menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu Bapak Ibu masih keras ya Pak ya? Alhamdulillah. Ibu yang belakang dengar Ibu? Oi. Alhamdulillah. Ini salah satu syarat untuk menuju kehidupan akhir bi husnil khotimah adalah menjaga sholat 5 waktu. Apa Pak Bu? Menjaga sholat 5 waktu. Adek mainnya di belakang layar sana ya Dek ya, nggak apa-apa. Kalau mau kesini nggak apa-apa juga, sini jabatan tangan musafahah. Ibu Bapak kembali Pak. Menjaga sholat itu salah satu syarat yang pertama untuk menuju kehidupan akhir bi husnil khotimah. Ingat-ingat Bapak Ibu ya.
Tolong diingat-ingat, jagalah sholatmu. Pantaslah baginda Nabi saat baginda Nabi menjelang kehidupan akhir berwasiat kepada anak putrinya Sayyidatina Fatimah, ikhfadis sholat, ikhfadis sholat, ikhfadis sholat, jagalah sholatmu nak, jagalah sholatmu nak, jagalah sholatmu nak. Sholat iku kuncine suwarga, mula aja padha ditinggalno, merga iku dawuhe sing kuwasa. 5 wektu ayo padha lakonono. Kasihan deh lu. Enggak apa-apa Pak, wong ini cuma sekedar nyanyian doang kok ya Pak Bu ya. Iya, Masya Allah. Iya, besok insya Allah tanggal 22 di Jambi. Iya, sekarang tanggal berapa ya Pak Bu ya? Iya, besok insya Allah Kamis saya pulang ke Jawa. Sudah ditunggu oleh keluarga di Jawa. Keluarga di Jawa nyanyi Pak, baliklah abangku balik, abangku tunggu di tengah laman, sejak latu abang. Ngerti apa ora Rika? Ngerti? Rika ngerti, wong kene nyong sing ora ngerti kok. Wong ini cuma hafalan Pak. Iya. Dah lewat Bapak Ibu, tadi kita mengajak sholat. Dah sekarang bagaimana Bapak Ibu cara kita menjaga sholat 5 waktu? Caranya bagaimana? Yang pertama, bil ilmi. Catat dalam hati. Dengan apa Pak? Bil ilmi, dengan ilmu. Tanpa kita belajar, bisakah kita sholat Bapak Ibu? Sekalipun bisa, mungkin benarkah sholat kita Bapak Ibu? Belum tentu. Iya kan? Karena itu ilmu kita jadikan sebagai landasan pokok untuk mencari ridha Allah, karena dengan ilmu ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai kita dikritik oleh Syekh Ibnu Ruslan di Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beribadah tanpa ilmu itu mardud, artinya ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Mulane mau nyong ngajak ayo padangan, sumangga tindak ngaji yo Pak Bu, iku kanggo sangu mati, waktune repot dibagi-bagi, godaning setan aja ditu. Oh, berarti ada yang nyambung, ada Jawa juga Pak. Alhamdulillah. Tapi yakin sekalipun tidak bisa bahasa Jawa, agak sedikit paham. Ya sambil kira-kira juga ya Pak Ustadz ya. Kira-kira begitulah, Masya Allah. Ini yang pertama, bil ilmi. Karena itu Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu faridatun. Artinya apa? Faridatun sangat fardu. Bukan saja wajibun atau fardun, tapi faridatun. Ada tak marbutoh yang ada di kalimat faridatun yang mempunyai faidah lil muballaghah.
banget fardune, sangat fardu Bapak Ibu, karena ilmu ini segalanya buat kita. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, faman aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kepengen dunya karo ngilmu, golek akhirat yo nganggo ngelmu. Kepengen lorone dunia dan akhirat pun juga dengan ilmu. Yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, syarat untuk menjaga sholat kita adalah ikhlas. Apa Pak? Ikhlas. Ibu-ibu tahu nggak yang namanya ikhlas, Bu? Ikhlas itu apa, Bu? Coba bantu Pak, ikhlas itu apa Pak? Suatu ketika baginda Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril sempat bertanya kepada baginda Nabi, "Ma huwal ikhlas ya Rasulullah?" Apa yang namanya ikhlas ya Rasulullah? Apa jawab baginda Nabi? Kula mboten ngertos. Apa Pak? Jawab Kanjeng Nabi, kula mboten ngertos. Ia tidak tahu, nyong ora ngerti. Ambo ndak tahu. Paham? Ngerti? Oh, ikhlas ternyata. Nabi saja menjawab, saya tidak tahu malaikat. Apa sih sebetulnya kenapa baginda Nabi kok sampai begitu? Bukan berarti baginda Nabi tidak tahu. Apa sih yang tidak tahu baginda Nabi? Betul Bapak Ibu? Coba seandainya kita ambil hikmah dari peristiwa itu, menunjukkan kerendah hatian baginda Nabi, ketawaduan baginda Nabi kepada malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril ini salah satu malaikat yang paling alim. Ini malaikat Jibril Pak. Sehingga pantaslah Allah menjadikan malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Karena malaikat Jibril ini salah satu malaikat yang paling alim, yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling fatonah. Ini adalah malaikat Jibril. Bisa diterima Bu? Menanyakan sama baginda Nabi, Kanjeng Nabi ketok-etok ora ngerti. Ning wong kene kok yo pinter kabeh ya. Sampean ikhlas Bu, ikhlas. Sampean ikhlas Pak, ikhlas. Lha apa artine ikhlas? Bapak, Ibu, kita diberitahu oleh Hijatul Islam wal Muslimin. Kita dapatkan bocoran dari beliau. Siapa? Imamul Ghazali memberikan bocoran tentang maknanya ikhlas, Pak. Apa itu ikhlas? Kata orang Jawa itu bombong. Kalau bahasa Bugisnya apa bombong ya Pak ya? Coba kasih tahu makna bombong, Pak Arvin. Bombong itu kalau bahasa sini, Pak Ustadz apa ya bombong ya? Tahu bombong nggak? Coba Ibu ada yang bantu Bu. Lega. Nah, lega Pak. Lega. Lega kalau bahasa Bugisnya lega juga. Itulah arti ikhlas menurut Imamul Ghazali. Bombong, lega, rela hati. Paham ya Pak Bu ya? Coba saya tanya, Bapak Ibu datang ke sini lega apa enggak? Bombong apa ora? Rela hati apa tidak? Alhamdulillah. Ini syarat ikhlas. Kita menghadap Allah.
Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Betul? Tidak pernah ada apa-apanya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita teramat sangat rendah. Khuliqal insanu dhaifan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Apa yang kita sombongkan Bapak Ibu? Karena kita makhluk yang teramat sangat lemah. Ngono ki kadang-kadang congkak takabur gegeden rumangsa. Betul Pak? Coba nuwun sewu Bapak Ibu, saya tanya, bibit uwong, tahu bibit Pak? Karo bibit bebek, cara sampeyan ki sih mulya ndi Pak? Sing mulya bibit uwong apa bibit bebek? Mulia mana Pak? Bibitnya orang sama bibitnya bebek Pak? Mulya ndi? Mulya bibit bebek. Nggih ta? Bibit bebek digodhog enak, digoreng enak, campur martabak jadi martabak telur, bibit bebek. Tapi coba bibitnya kalian semua, sehingga sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yanzuril insanu mimma khuliq. Kita semua suruh lihat supaya tahu akan asal usul kita. Bibite nyong rikake sekang apa, dari mana? Khuliqa mimma dafiq. Betul Pak? Kita berasal dari dafiq, setetes air mani, setetes air hina. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menganggap bahwa diri kita tidak pernah ada apa-apanya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersujudlah kepada Allah lewat amaliyah salat. Dan kita memohon ampun kepada Allah. Apalagi di bulan Rajab ini Bapak Ibu, kalau bisa kita dari awal bulan Rajab banyak membaca doa. Sekalipun kita sedikit terlambat, tapi tidak apalah, tolong diapalkan doa yang tidak panjang Pak Bu ya. Rabbighfirli. Coba apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca pagi 70 kali, sore 70 kali di bulan Rajab. Nanti sampai Sya'ban Ramadan pun juga nggak apa-apa. Coba ada yang hafal satu? Coba ibu-ibu ada yang hafal? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca berapa kali? 70 kali. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, memohon ampun kepada Allah lewat membaca istighfar yang dibaca bainadz zuhri wal asri. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimi la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dibaca habis duhur sampai asar semampunya. Mau berapa kali? Dari awal bulan Rajab sampai akhir bulan Ramadan. Setidaknya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu paling tidak Pak. Syukur sampai taubata abdin dzalimi la yamliku li nafsi dzarran wala mautan wala hayatan wala nusyura dan seterusnya.
Apal ya Pak Buya. Ini kayaknya sudah biasa dibaca saat tahlil ya. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya rasa kangen belum terobati, Bu. Tapi karena waktu yang memisahkan kita Bapak Ibu ya, sehingga kami tidak bisa berlama-lama bertatap muka dengan Bapak Ibu di penuguhan ini. Benar? Penuguhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, suatu saat nanti Allah mempertemukan kita dalam waktu dan gelombang yang sama. Andai kata ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Andai kata ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau bahasanya orang Cilacap Banyumas, gesek kurang diwadahi piring. Nek sampai nasi kurang, ya kapan-kapan ngundang maning. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim warḍallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafina Fatashida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim. Subhanaka ighfir lana dhunubana wa khatana kulla hawlidina wa limasyaihina wa jamil mu'minina wal mu'minat al-muslimat al-ahyan wa tabi bainana wa bainahum bil khair bi fir warham wa la haula wa la quwwata illa billahi Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa qulubina ila dinina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw tahmilna sallam kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna dan qaumil kafirin. Allahumma sholli wa sallim min jamil ahwali wa taqdir nabiy jana hajjal daru nabiy min jamil sayyid tarfa'una biha indaka darajat wa dubran sawqiyat min jamil wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa syabana wa ballighna ramadana wa ghfir lana dhunubana wa barik lana fi rajab wa syabana wa ballighna ramadana wa ghfir lana dhunubana wa ghfir lana dhunubana wa ghfir lana dhunubana ma yughni ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim wa ibadun aghnina bi halalika wa haramika bi ta'atika wa masyiatika wa masyiatika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.